Halo Sobat Puncher, selamat datang kembali di Punch Point, tempatnya berita terkini dan analisis mendalam seputar dunia combat sport. Saya akan menemani perjalanan kalian sebagai pencinta combat sport dengan menyajikan pembahasan seru tentang pertarungan, strategi, dan momen-momen epik dari para petarung-petarung hebat dunia. Karena sudah memasuki International Fight Week UFC di bulan Juli, kita akan membahas apa saja yang harus kita ketahui sebelum menonton UFC 304. Dan selamat datang di BTO atau Before the Octagon of UFC 304. Pada event International Fight Week kali ini, UFC akan kembali ke Inggris dan mengadakan UFC 304 dengan Leon Edwards versus Belal Muhammad II sebagai headliner untuk memperebutkan sabuk welterweight champion. Setelah fight mereka pada tahun 2021 berujung no contest dan anti klimaks karena insiden colok mata, akhirnya mereka berdua dipertemukan kembali. Kali ini Belal diberi kesempatan title shot untuk menghadapi sang juara welterweight sejak fight mereka diisukan untuk digelar pada UFC 300. Namun, karena UFC 300 merupakan event besar per 100 kali sekali, kayaknya Dana White berpikir kembali untuk mempertemukan mereka kembali di UFC 300. So, di sesi BTO kali ini kita akan membahas background factor, statistik, dan prediksi dari co-main event dan main event antara Tom Aspinall melawan Curtis Blade dan Leon Edwards versus Belal Muhammad. Tom Aspinall versus Curtis Blade. Mereka dipertemukan kembali untuk kedua kalinya setelah pertarungan sebelumnya pada 2 tahun lalu yang berujung anti klimaks, di mana Tom Aspinall mengalami knee injury dan tidak bisa melanjutkan pertandingannya di 15 detik pertama ronde 1. Mereka dijadwalkan untuk memperebutkan gelar heavyweight interim champion, dan di sini Tom Aspinall akan mempertahankan gelar interimnya. Kedengarannya agak aneh ya, defend interim champion, yang dimana interim champion itu sendiri bisa dibilang adalah champion bayangan. Seharusnya Aspinall melawan sang juara kelas heavyweight yaitu Jon Jones. Namun sayangnya Jon Jones nampaknya kurang tertarik untuk melawan Tom Aspinall. Oh yeah baby, y'all wanna see me beat up Stipe? One thing I know about the UFC is we give the fans what they want to see. Stipe Miocic, I hope you're training, my guy. You're the greatest heavyweight of all time, and that's what I want. I want you real bad. Ia lebih memilih untuk melawan Stipe Miocic yang rencananya akan dijadwalkan pada bulan November ini. Padahal tahun lalu, ia sudah pernah dijadwalkan pada UFC 295 di bulan yang sama di tahun 2023. Sayangnya karena Jon Jones mengalami cedera bahu saat ia latihan wrestling, pertemuan mereka berdua akhirnya ditunda. Curtis Blade. Fighter asal Amerika ini telah memulai karir MMA-nya sejak tahun 2012 dan sekarang ia sudah berada di UFC selama 8 tahun dan menginginkan sabuk heavyweight champion. Ia memiliki rekor 18 kali menang, 4 kali kalah. Walaupun seorang wrestler, ke-13 kemenangannya tersebut malah ia dapatkan lewat kemenangan KO. Curtis Blade ini sendiri merupakan seorang wrestler di mana ia mulai berlatih wrestling pada saat ia duduk di bangku SMA De La Salle Institute in Brownsville, Chicago, Illinois. Kehebatan wrestlingnya sudah dibuktikan saat ia memenangkan pertarungan melawan Jailton Almeida pada UFC 299 O'Malley vs Vera 2, di mana Jailton Almeida merupakan seorang wrestler dan memegang rekor 5 win streak saat itu. Tom Aspinall. Nah, Tom Aspinall ini merupakan orang yang digadang-gadang sebagai raja heavyweight yang asli. Hal ini disebabkan ketidakaktifannya Jon Jones sebagai memegang sabuk heavyweight champion. Jon Jones mengalami cedera bahu dan dikabarkan saat ia kembali ia tidak peduli dengan Tom Aspinall dan mau mengalahkan greatest of all time heavyweight yaitu Stipe Miocic untuk fight terakhirnya. Tom Aspinall merupakan fighter asal Inggris yang memulai karir MMA-nya pada tahun 2015. Ia sendiri sudah menjajal 3 promoter di mana ia pertama memulai karirnya di BA MMA, Cage Warrior, dan sekarang ada di UFC. Ia memiliki rekor 14 kemenangan dan 3 kali kalah. Saat ia mengalami knee injury pada pertarungan melawan Curtis Blade, ia berhasil comeback dengan memenangkan 2 pertandingan atas Marcin Tybura dan Sergey Pavlovich di ronde pertama. Tom Aspinall mempunyai style striking yang tidak umum di kelas heavyweight. Ia sangat-sangat cepat dalam melakukan striking di kelas terberatnya UFC. Selain itu, ia juga memiliki pukulan yang keras dan submission yang mematikan, di mana rekor 14 kali kemenangan belum ada satupun melalui decision, 10 melalui KO dan 4 melalui submisi.
Ini ada fun fact-nya nih. Ia juga punya ritual yang cukup aneh. Sebelum memulai pertarungan, ia mencelupkan tangannya ke bensin untuk mengeraskan tangannya. Ia mengaku ini merupakan ajaran tradisional Gypsy yang diajarkan juga oleh Tyson Fury, yaitu keluarga terdekatnya ia. Menurut gua, pada pertandingan ini harusnya sih dimenangkan oleh Thomas Pinal, di mana ia lebih unggul dalam striking dan ia juga memiliki 100% takedown akurasi dan 100% takedown defense. Yang berarti ia belum pernah sama sekali terjatuh karena kena takedown dan takedown attempt-nya belum pernah meleset. Gua rasa Curtis Blade akan mengalami kesulitan ketika melawan Thomas Pinal dan Thomas Pinal akan menang KO di ronde pertama. Namun balik lagi, ini heavyweight di mana satu pukulan mendarat saja sangat-sangat berpengaruh. Dan gua merasa matematika nggak berlaku di kelas ini. Leon Edwards versus Belal Muhammad. Sama seperti Thomas Pinal melawan Curtis Blade, karena pertandingan sebelumnya anti klimaks, Leon Edwards versus Belal Muhammad sama-sama punya backstory yang mirip. Pertandingan mereka berakhir no contest saat ia dijadwalkan bertarung pada tahun 2021 lalu. Leon Edwards melayangkan colok mata tanpa disengaja di 18 detik pertama ronde kedua. Di sini Belal Muhammad saking sakitnya sampai nangis dan berteriak. Over there. Oh my goodness. Over there. Over there. Sampai akhirnya mereka dipertemukan kembali dalam laga perebutan sabuk welterweight champion di UFC 304 ini. Belal merupakan fighter asal Amerika yang mempresentasikan negara Palestina karena keluarganya yang berasal dari Palestina. Ia memiliki julukan Remember the Name agar orang-orang mengingat nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memiliki rekor 23 kemenangan, 3 kali kalah, dan 1 no contest. Seharusnya ia adalah orang yang menjadi headline di UFC 296, Leon Edwards versus Colby Covington. Banyak orang merasa Belal lebih layak mendapatkan kesempatan title shot duluan ketimbang Colby. Namun dari segi pertahanan bisnis dan juga Jon Jones yang batal hadir di UFC 295, jadinya Dana White memutar otak untuk mengembalikan reputasi super fight yang batal karena Jon Jones mengalami cedera. Akhirnya bintang kontroversial Colby Covington dihadirkan untuk menyapu kegagalan UFC 295. Padahal saat itu Belal sudah mengantongi 9 win streak dan sudah sangat-sangat layak untuk mendapatkan title shot. Meskipun begitu, Belal merupakan salah satu fighter yang dianggap banyak orang sebagai petarung membosankan. Ia memiliki rekor 23 kemenangan di mana 17 melalui keputusan juri. Pada pertandingan ini Belal memiliki kunci kemenangan karena ia bersemangat membawa bendera Palestina ke atas oktagon. Ia juga memiliki timing takedown yang sangat-sangat baik, wrestling yang bagus, dan juga dagu yang kokoh. Ia juga punya senjata tambahan di mana level striking Belal sudah meningkat saat ia berlatih dengan Khabib. Sampai akhirnya ia menang TKO saat melawan Sean Brady di tahun 2022. Ini berarti Belal Muhammad mendapatkan kemenangan finish pertamanya setelah 6 tahun lalu menang melawan Augusto Montano di tahun 2016. Selain itu juga ia sudah punya banyak pengalaman dengan berlaga di 3 promotor yaitu Titan FC, Bellator MMA, dan saat ini di UFC. Menurut kalian apakah Belal akan kembali mengajak Khabib sebagai cornerman-nya? Sejauh ini belum ada konfirmasi langsung dari Khabib mengenai ini ya. Tapi katanya Khabib membantu menganalisa permainan Leon Edwards dan memberikan Belal sebuah game plan via Shaq MMA. And to have him give me advice and what he thinks I should be doing, what I should be doing for this fight, and breaking down Leon and telling me what the game plan he thinks should be. Nah, di sini ada yang sadar gak sih kalau lihat Belal Muhammad itu kayak ngelihat Ustadz Khalid Basalamah sih. Jadi gue ngerasanya kayak Ustadz Khalid Basalamah naik ke oktagon, bro. Leon Edwards. Leon Edwards adalah orang yang berhasil mengalahkan raja welterweight yang dulunya dianggap tidak akan pernah kalah di UFC, yaitu Kamaru Usman. Bayangin aja, Usman dari tahun 2013, dari saat masih di VFC, pindah ke LFC, dan terakhir di UFC belum pernah terkalahkan dan memiliki 21 win streak. Tapi, Leon Edwards berhasil mengalahkan Usman dengan tendangan mematikannya di akhir ronde kelima pada UFC 278. Bukan hanya sekali, tapi Leon Edwards juga mengalahkannya 2 kali. Gue rasa yang menghancurkan karir gemilang Kamaru Usman adalah seorang Leon Edwards, seorang dengan rekor kemenangan 22 kali kemenangan, 3 kali kalah, dan 1 no contest. Ia adalah fighter asal Inggris yang sudah memiliki pengalaman berkarir dari tahun 2011. Ia juga sudah menjajal 3 promotor yaitu Fight UK MMA, BA MMA, dan terakhir di UFC. Leon Edwards datang ke pertandingan nanti dengan menggandeng 12 win streak. Apabila ia berhasil mengalahkan Belal, berarti ia berhasil membuktikan bahwa ia lebih baik dari Belal saat pertarungan sebelumnya dianggap no contest. Alhasil, seharusnya jika menang, Leon Edwards berarti memiliki 14 win streak di mana ini sudah
setara dengan GSP, Khabib, Max Holloway, John Jones, Demetrius Johnson, dan Islam Makhachev. Gua rasa pertarungan ini akan dimenangkan oleh Leon Edwards by decision. Sebetulnya gue merasa sangat sulit untuk memprediksi fight ini, dimana Belal memiliki strike landed per minute yang baik, namun Leon juga striker yang efektif, dimana 10% di atas Belal. Jika Belal menggunakan wrestling, gue rasa akan sulit menjatuhkan seorang Leon Edwards, dimana ia hanya memiliki takedown akurasi yang rendah, yaitu 35%. Dan kita sama-sama tahu bahwa skill takedown defense Leon Edwards sudah sangat berkembang, dimana kita bisa lihat saat ia bertanding melawan Kamaru Usman yang ketiga di UFC 286. Dengan hebatnya, Leon Edwards berhasil menahan 11 dari 15 takedown mengerikan milik Kamaru Usman. Padahal Kamaru Usman sendiri memiliki takedown akurasi yang lebih besar 10% dibandingkan Belal Muhammad. Gua rasa Leon akan berhasil mengontrol pertandingan di atas dan menang angka dari pertandingan ini dengan striking efektifnya. Namun di sini gue merasa harus sesuai dengan perhitungan yang gue baca dari angka statistik dengan hasil prediksi Leon yang menang. Tapi gue pribadi sangat menginginkan Belal yang memenangkan pertarungan ini dan mengibarkan bendera Palestina di olahraga asal Amerika. Ia juga akan menyumbangkan sebagian uangnya untuk anak-anak Palestina melalui Palestinian Children Relief Fund. Gimana menurut kalian? Apakah UFC 304 layak untuk disaksikan? Gua rasa sih sangat-sangat layak ya. Karena kita tidak hanya akan melihat dua fight tersebut, melainkan kita juga bisa melihat bintang fighter UFC lainnya. Di main card kita bisa menyaksikan Bobby Green versus Paddy Pimblett, di mana Paddy akan berusaha membuktikan bahwa dirinya tetap layak disebut sebagai rising star UFC. Karena dua fight sebelumnya ya nggak meyakinkan sih. Dimana saat melawan Jared Gordon ia menang secara kontroversi, dan saat melawan legenda kita Tony Ferguson ia terlihat sangat-sangat kelelahan. Selain itu di main card juga ada Muhammad Mokaev yang akan melawan Manel Kape, dan ada juga Arnold Allen yang pernah mengalahkan Dan Hooker secara brutal. Di preliminary card ada Molly McCann melawan Bruna Brazil. Molly McCann adalah fighter yang terkenal dengan spinning elbow-nya, dan masih banyak lagi. Kamu bisa menonton UFC 304 tanggal 28 Juli 2024 pukul 7 pagi. Jika kalian memiliki prediksi menarik untuk UFC 304, boleh tulis langsung aja ya di kolom komentar, karena ini bakal jadi yang seru banget sih menurut gue. Itu dia sesi video kita kali ini. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa dukung Punch Point dengan melakukan hal sederhana seperti subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari Punch Point. Oke, itu aja. Terima kasih.